Nah, mat tabi'i, iya, mat tabi'i, ya, namanya tabi'i, ya. Jadi tabiat itu artinya, tabi'i tabiat, ya. Disebut tabi'i karena secara tabiat orang Arab kalau bicara, ya, 2 harakat, ya, seperti tadi, ya Khalid, ya Khalid, ya, kha-nya 2 harakat, Khalid, ya. Maka orang Arab ketika membaca, memanggil, ya Khalid, itu tabi'inya, secara tabiatnya itu 2 harakat. Ya itulah sehingga disebut mat tabi'i. Iya, karena kalau ada alif didahului oleh harakat fathah maka tabiatnya orang Arab membacanya 2 Khalid. Begitu pula kalau ada waw sukun didahului harakat dhammah. Ada seperti Ayyub, ya, Ayyub, Ayyub. Nah, itu panjang wawnya, ya-nya, Ayyub, ya. Beda kalau orang Indonesia memanggil, ya, "Mana Ayub?" Nah, Ayub, tidak ada panjangnya, ya. Tapi orang Arab, Ayyub, begitu caranya orang Arab manggil, ya. Orang Arab juga memanggil Khalid, tidak memanggil dengan Khalid, ya. "Mana Khalid?" Ya, ndak seperti itu. Ya, dia manggil Khalid, ya, karena akan berefek maknanya nanti, beda artinya. Khalid dengan Khalid, nah itu beda. Ya, sama tadi dengan motor dengan motor, nah itu bisa merusak makna. Ya, maka, eee, harus, diberikan tobi'inya. Ya, tobi'inya ya kalau memang panjang bahasanya 2 harakat maka dipanjangkan 2 harakat. Jangan yang tidak panjang dipanjangkan, ini fatal. Iya, fatal. Ya, jadi ketika huruf itu ada tandanya atau ada huruf matnya maka dia dipanjangkan. Ketika tidak ada, kembali ke asalnya 1 harakat huruf itu. Iya. Maliki, itu ada huruf matnya. Tapi kalau tidak ada berarti bacanya maliki. Iya, seperti surah An-Nas. Kita baca Malikin Nas. Nah, itu Malikin Nas kenapa? Karena di setelah mim tidak ada huruf mat. Tapi kalau di surah Al-Fatihah Maliki yaumiddin. Itu ma-nya harus dipanjangkan. Kenapa? Karena setelah huruf mim ada tanda mat atau di atas mim ada tanda panjang. Iya. Maka begitu pula riwayatnya ya memang ada tanda panjangnya, dibaca dengan panjang. Iya. Seperti itu. Baik. Kemudian ada nanti, beberapa mat yang dihukumi sama dengan mat tabi'i atau mat asli. Ya. Kenapa tidak disebut saja mat asli? Karena ya memang dia bukan mat asli. Ya, dia bukan mat asli. Ya, aslinya kalau mat asli tadi ya harus ada 3 huruf itu. Ada huruf alif didahului harakat fathah, ada huruf waw sukun didahului harakat dhammah, ada huruf ya sukun didahului harakat kasrah. Ini disebut mat asli. Ya. Asli betul huruf mat yang membuat huruf itu jadi panjang. Nah, itu sehingga disebut mat asli. Ya. Adapun yang akan dihukumi sama dengan hukumnya mat asli dari sisi panjangnya 2 harakat, ini ada beberapa mat. Ya. Kalau kita lihat di bagan itu, ya, itu ada 5. Ya. Kan kita jelaskan satu persatu. Ya, kalau kita lihat bagannya nanti, di sini ada 5. Yulhaqu bi dihukumi sama dengan mad ada 5 di sini, ada nanti namanya mad iwad, mad badal, mad silah qasira, mad tamkin dan namanya fawatihus suwar atau disebut mad harfi. Iya. Ya, itu kita jelaskan satu persatu. Ya. Baik, yang pertama nanti namanya mad iwad. Apa itu mad iwad? Nah, iwad. Iwad artinya ganti. Ya. Itu secara bahasa. Secara istilah, iwad adalah berhentinya bacaan pada fathatain di akhir kata atau kalimat. Ya, orang Arab kalau mengatakan kalimat, terjemahannya itu kata. Ya. Jadi berhentinya bacaan di pada fathatain di akhir kata maka harus diiwad, harus diganti. Apa yang diganti? Contoh ya supaya lebih mudah. Contoh umpama ada lafaz seperti ini. Ma'an. Lafaz ma'an. Berarti ini huruf akhirnya adalah
huruf yang berharakat fathatain. Ketika kita berhenti pada lafadz ini, ya, maka kita harus apa? Mengiwat, ya, mengiwat suara tanwin. Jadi ma'an. Rasakan kalau kita an ini suara tanwin, suara nun. Iya, ma'an. Ya, jadi seperti ada nun sukun di akhirnya. Maka nun sukunnya itu harus diiwat, harus diganti. Diganti menjadi apa? Menjadi alif. Jadi sebenarnya ada nun sukun tersembunyi di sini, tidak kelihatan. Ya. Namun ketika dia ketika kita wakaf pada lafadz ini, maka dia nanti jadinya bunyinya seperti ini. Ma. Ya, jadi tidak dibaca lagi ma'an. Itu suara nun diiwat menjadi alif. Maka seperti ada alif didahului oleh harakat fathah. Maka seperti mad tabi'i. Iya. Kenapa tidak disebut saja mad tabi'i? Karena aslinya bukan mad tabi'i. Iya, aslinya adalah nun sukun yang tidak nun sukun yang tidak nyata dalam tulisan. Iya, jadi tanwin itu adalah nun sukun yang tidak nyata dalam tulisan. Iya, tapi nyata dalam bacaan. Ketika kita berhenti pada tanwin fathatain, ya. Jadi khusus fathatain, bukan kasratain dan bukan juga dhammatain. Ya, jadi khusus yang fathatain. Jadi kita waqaf, kita berhenti pada fathatain di akhir kata, maka cara membacanya tidak boleh dibaca ma'an umpama ayat ini, ya. Ya, maka tapi harus dibuang diganti, ya, diiwat namanya. Diiwat, diganti suara tanwin itu menjadi alif, ya. Sama dengan contoh yang ini, aliman. Ya, maka harus suara tanwin nun itu harus dihilangkan, diiwat. Caranya dibuang satu harakatnya. Sehingga nanti jadinya alima seperti ini. Begitu pula du'aan menjadi du'aa, ahadan ahada. Contoh dalam Al-Qur'an, ya, kita baca umpama surah An-Nazi'at, ya, hampir juz 30 itu hampir akhiran ayatnya, ya, banyak yang mad iwat hukumnya. Ya, contoh surah An-Nazi'at, ya, kita baca, ya, wan nazi'ati gharqa. Tulisannya gharqan, ya, fathatain. Tapi kalau kita berhenti di sini, maka tidak boleh lagi kita membaca gharqan. Iya, karena gharqan itu suara tanwin, ya, karena fathatain. Namun kalau kita berhenti, maka suara tanwinnya itu harus diiwat, harus diganti menjadi alif. Maka bunyinya menjadi gharqa. Ya, 2 harakat. Ya, karena mad tabi'i atau mad asli itu, ya, 2 harakat. Ya, tidak boleh juga lebih. Wan nazi'ati gharqa. Ya, itu juga salah. Ya, kenapa? Tidak mengikuti hukumnya mad tabi'i. Ya, padahal karena dia mengikuti hukumnya mad tabi'i. Itu tadi yulhaqu bi, dihukumi sama dengan mad tabi'i. Ya, maka bacanya panjangnya 2 harakat. 2 harakat tadi berarti 2 huruf. Qa, gabung jadi satu, qa. Iya, dan kembali ke bab makhraj, dia diakhiri oleh alif, dan alif itu makhrajnya adalah al-jauf. Al-jauf adalah rongga mulut, maka jangan sampai huruf akhir ini keluar di hidung. Iya, jadi wan nazi'ati gharqa, lepas dari mulut kita, dari rongga mulut kita. Tidak boleh kita membaca wan nazi'ati gharqa. Ya, suara hidung, ya, harus suara al-jauf, suara dari mulut, ya, dari rongga mulut dan rongga tenggorokan. Situlah makhrajnya alif. Ya, begitu seterusnya. Wan nasyitati nashta. Ya, nashta 2 harakat. Wassabihati sabha. Ha terakhir, sabha. Ha ini namanya ha pedas,
keluar dari tengah tenggorokan. Ya, maka keluarkan dari tengah tenggorokan. Jangan dikeluarkan di hidung. Iya. Kalau di hidung, ya suaranya sengau. Iya. Sabaha, ya. Wasabih. Ha pedas ya. Wasabihati sab sabha ha ya ha seperti orang kepedisan kalau makan lombok ya sabha ya dan akhirannya alif panjangnya 2 harakat disebut nanti dengan mad iwad ya mad yang diganti ya apa dipanjangkan karena ada pergantian di dalamnya yaitu tanwin yang harusnya nun sukun diiwat diganti menjadi alif ya fassabiqati sabqa 2 harakat falmudabbirati amra sama semua ya sama semua hukumnya jadi surah An-Nazi'at ini hampir-hampir semua akhirannya itu hukumnya mad iwat ya hukumnya mad iwat jadi dan kaidahnya semua huruf hijaiyah itu ketika akhirannya fathatain lalu kemudian kita berhenti di situ maka dia harus diiwat harus diganti ia menjadi alif ya sehingga nanti ya bacaannya akan panjang 2 harakat kecuali hati-hati kalau ada kecuali ini ada kecuali bila bertemu dengan tak marbutah atau tak ta'nis namanya tak yang seperti ini. Ya, ini namanya tak marbut. Marbut itu artinya terikat. Ya, jadi seperti kita mengikat, nah, bulat kan? Nah, oke. Kemudian ada titiknya di atas. Ya, ini tak ta'anis, ya tandanya perempuan. Ya, marbut terikat. Ya, ta'anis artinya tandanya ini perempuan. Artinya lafaz itu perempuan kalau ada tak seperti ini. Contoh seperti madrasatun. Nah, ada tak begini di belakang. Berarti itu lafaz perempuan itu. Ya, jadi itu adalah lafaz ya muannas namanya ya kalau dalam bahasa Arab ya muannas ya bila ada tak seperti ini dan akhirannya juga fathatain maka ini pengecualian tidak boleh diiwat tidak boleh diganti menjadi umpama lafaz ini ya contoh ini rahmatan umpama ya, ada lafaz rahmatan. Ya. Lalu kemudian kita berhenti pada lafaz rahmatan, maka tidak dibaca rahmata. Iya, ya. Jadi kaidahnya tadi ya, semua huruf hijaiyah ketika kita berhenti ya, semua huruf hijaiyah ketika kita berhenti ya pada huruf yang berharakat fathatain maka harus diiwat, diganti. Ya, yang tadi tanwin, suara tanwin menjadi alif. Kecuali ini, bila dapat tak seperti ini namanya tak marbutoh. Ya, bila dapat tak marbutoh, maka tidak diiwat. Ya, tapi dia akan dirubah. Ya, bukan bukan lagi tak seperti ini sebenarnya asalnya adalah 2 huruf yang jadi satu. Ya, jadi taknya ini bundarannya ini adalah huruf ha. Ha yang makhrajnya di sini, pangkal tenggorokan. Titiknya ini adalah huruf ta. Ya, jadi tak marbuta itu adalah gabungan 2 huruf. Iya, gabungan 2 huruf. Ketika dia berhenti, maka dia berubah jadi ha. Tapi ketika dia diwasal atau disambung, maka dia tetap jadi ta. Nah, itu. Ya, jadi ta ini adalah gabungan 2 huruf jadi satu. Ketika berhenti, dia jadi ha yang huruf bawahnya ya jadi dibuang ini taknya di atas tapi kalau ketika disambung tetap dia jadi ta ya, rahmatullah itu jadi tidak boleh dibaca rahmahullah tapi tetap rahmatullah tapi kalau dia berhenti maka disukun menjadi huruf ha rahmah syajaratan menjadi syajarah jannatan menjadi jannah itulah yang disebut dengan mad iwad. Ya, jadi malam ini ya macam-macam mad ya salah satu yang telah kita pelajari malam ini adalah mad iwad. Ya, apa itu mad iwad? Berhentinya bacaan pada fathatain di akhir kata maka dia diiwad, dia diganti menjadi
alif. Ya, berarti kalau alif berarti nanti dia akan panjang karena alif itu adalah huruf mat. Iya. Ya, jadi entah itu huruf matnya, huruf akhirnya sudah ada memang alifnya ataukah tidak ada alifnya seperti ma'an atau du'aan, maka dia nanti ketika kita berhenti di situ akan jadi panjang. Ya, akan tetap jadi panjang karena dia diiwat. Ya, diiwat berarti diberikan tambahan alif di situ. Ya, dengan adanya alif maka huruf terakhir akan jadi panjang.